Baik, jumpa lagi dengan cara review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes adapter charger dari brand Acom serinya ACG30 Pro support GaN 30W dual port USB-A dan USB-C yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 108.000. Tentunya bermain-main voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Acom ACG30 Pro yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Kemudian di dalamnya ada kemasan ini mika, lalu di dalamnya ada kartu garansi, dan ini fisik adapter charger Acom GaN 30W. Dari sisi tampilan fisik ini menggunakan dual macam tekstur casing ya. Ini ada casing model Dove dan ada casing model glossy. Ada tulisannya Acom seperti ini warna hitam. Lalu dilihat dari sisi sebelah sini kosong, sebelah sini ada tentang sertifikat adapter charger plus spesifikasi dari Acom ACG30 Pro. Intinya output maksimalnya dia mencapai hingga 30W. Kemudian untuk output USB-A dia mencapai pada titik maksimal 18W. Nah, lihat ini dual port outputnya 5V kali 4 ampere. Ketika dia mungkin gabungan antara satu port USB-A dan satu port USB-C digunakan secara bersama-sama. Lalu lihat ini dari sisi portnya, port USB-C ini menggunakan warna putih, kemudian port USB-A menggunakan port warna oranye. Biasanya ini tanda-tanda dia support quick charging atau fast charging kalau warna oranye seperti itu. Dilihat dari sisi build quality, lihat dari sisi sablonannya cukup rapi sekali pengerjaannya, tidak asal-asalan. Kemudian dari sisi finishing casing antara satu dengan yang lainnya bisa dilihat ini ya, cukup rapi sekali pengerjaannya, lihat. Nah, coba saya putar-putar. Kemudian dari sisi sablonan spesifikasi juga sangat rapi sekali. Sedikit agak kecil tapi lumayan rapi atau sangat rapi ya, lihat. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi yang lain, tulisannya GaN 30 juga cukup rapi. Coba kita lihat dari sisi port, menurut saya juga sangat rapi. Oke, kita lihat dari sisi colokan. Biasanya kalau yang brand harga murah atau polosan itu ditempel ke magnet, colokan itu dia akan nempel magnet. Ini coba saya tempelkan bagian dari Acom dahulu. Lihat, dia tidak nempel magnet. Artinya dia menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat ya. Dalam jangka panjang usia pakainya dia tidak akan berkarat, sehingga proses nempel listrik antara stop kontak dengan colokan ini dia akan sempurna karena tidak ada karat, tidak ada mengganggu ya. Oke, coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger polosan. Lihat ini polosan. Lihat saya tempelkan magnet, dia akan nempel. Nah, kemudian kita lihat dari sisi dekat, lihat mulai ada karat. Nah, ini akan mengganggu proses transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger, biasanya muncrat listriknya. Coba saya bandingkan, ini saya ada Acom yang saya usia pakainya sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ini sampai sekarang masih apa? Coba ya dari sisi colokan. Oh, kalau yang ini nempel magnet. Ya harap maklum karena ini kan harganya yang agak murah ya, yang support quick charging 18W. Jadi ya ada kualitas, ada harga. Sekarang coba dari sisi berat. Misalnya ini Acom 30W ya. Kita bandingkan beratnya. 60 gram. Nah, coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan. Ini 18W. Nah, coba ini lihat 41. Nah ya, beda banget juga. Coba dari sisi Acom yang lain, ini sama-sama 18W. Ini Acom AC01. Lihat 44. Jadi kalau dibandingkan brand Acom itu kualitas beratnya menurut saya di atas dari adapter charger polosan. Kemudian kita lihat dari sisi usia pakai, saya menggunakan brand Acom sekitar 3 tahunnya lalu. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Contoh ini saya sudah menggunakan Acom adapter charger quick charging 18W. Oke, saya buktikan bahwa memang benar Acom ini benar-benar awet gitu ya dalam usia pakainya. Ini saya coba untuk saya teskan ke ponsel yang support quick charging Xiaomi 18W. Nah, lihat kita tes dari sisi indikator quick charging plus notifikasi yang ada di struktur daya. Lihat ini saya menggunakan Cozy ya. Lihat sebentar saya tata. Nah, ini coba saya hubungkan menggunakan Acom. Nah, lihat start dari baterai 14%. Kita tunggu sebentar. Nah, quick charging masih aktif walaupun usia pakainya sekitar 2 tahun 3 tahun, masih berfungsi dengan baik performanya. Oke,
Coba kita lihat dari sisi struktur daya, lihat. Dayanya masih aman di angka 14 watt. Rata-rata adapter charger quick charging 18 watt ke ponsel Xiaomi ya segini. Yang Xiaomi quick charging 18 watt ya, lihat. Nah, masih berfungsi dengan baik. Jadi coba saya tes dari sisi yang lain. Saya sudah menggunakan yang lain itu power bank Acom ini. AP201. Usia pakainya sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini sudah rusak dari sisi baterainya. Sudah kembung, wajar ya. Power bank seperti ini itu usia pakai 1 sampai 2 tahun, baterai rusak sudah wajar karena dia menggunakan polimer itu rata-rata yang cepat kalah itu baterainya. Tapi dari sisi modul dia sangat kuat sekali. Lihat, masih berfungsi normal. Saya teskan ke ponsel Xiaomi. Jadi, saya ini melakukan tes tidak hanya teori saja gitu ya, tapi langsung saya praktekkan tentang keawetannya dan saya sudah menggunakannya gitu loh, tidak omong kosong. Nah, lihat ini ya, saya melakukan tes power bank ini tujuannya keawetannya dari sisi modul. Kalau baterai usia pakai pasti dia mengalami penurunan performa atau drop. Lihat ini sebentar. Nah, lihat start dari baterai 15%. Kita tunggu sebentar, lihat quick charge-nya masih aktif, padahal power bank-nya usia pakai sudah 2-3 tahun, modulnya masih berfungsi dengan baik. Jadi secara built-in quality maupun keawetan, Acom ini menurut saya sudah lebih dari cukup atau sangat awet sekali kualitasnya dan keawetannya. Tes protokol isi daya cepat ini saya menggunakan dua alat tes USB Doctor ya, dari USB Doctor Finersi FNP58 plus ini dari USB Doctor Cosi yang dari C to C. Oke, saya hubungkan dari sisi USB A dahulu. Nah, lihat ini start auto detect dari sisi USB A dahulu. Nah, lihat PD tidak aktif. Nah, kemudian hampir semua protokol isi daya cepat aktif gitu ya. Ini saya coba seperti ini, dia restart terus. Ini coba saya ulang lagi ya. Lihat ini. Hasilnya kadang ada beberapa pengetesan saya yang model restart seperti ini. Nah, lihat coba. Nah, dia restart lagi. Mungkin dia seperti itu terus. Jadi dari sisi USB A ya sementara PD tidak aktif, kemudian tadi sampai pada protokol quick charging dia aktif ya. Baik dari sisi Huawei maupun Samsung AFC dia aktif. Sekarang coba saya pindah ke USB Doctor Cosi ini dari sisi USB-C-nya. Nah, sebentar saya aktifkan dahulu mode PDO-nya atau sync mode gitulah kira-kira bahasanya Cosi seperti itu. Nah, lihat ini saya aktifkan protokol saya cepatnya. Nah, lihat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat PD dia sampai 30 watt. Kemudian PPS dia juga 33 watt, lebih tinggi ya PPS-nya. Padahal secara teori tadi 30 watt gun chargingnya. Kemudian lihat dia support voltasenya, lihat ini 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, bahkan sampai 20 volt. Struktur cakupan daya voltasenya, lihat ini cukup bagus sekali. Kemudian PPS dia support hingga 11 volt 3 ampere, bahkan sampai 16 volt 2 ampere. Kemudian quick charging dia support hingga quick charging 2.0 ya, ini support hingga 20 volt, quick charging 3.0 support hingga 20 volt. Jadi seperti ini ya kemampuan protokol isi daya cepat dari sisi USB-C-nya. Tes PD trigger power bank Acom GAN 30 watt ini saya menggunakan USB Doctor Finersi FNP58. Lihat ini masuk pada menu PD trigger lewat jalur USB-C ya tentunya. Lihat. Nah, kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, lihat dia mencapai pada daya 33 watt. Nah, padahal secara teori ini 30 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Kemudian kita lihat dari sisi struktur antara voltase dan ampere. Lihat ini dia maksimalnya di 20 volt, bahkan ada yang 16 volt, 11 volt ya. Kurang lebih sama kayak saya melakukan pengetesan USB-C menggunakan USB Doctor Cosi ini ya. Tes Ripple Acom GAN 30 watt, saya menggunakan beban power bank input 18 watt. Secara teori itu buat teman-teman yang kurang paham apa itu Ripple gitu ya. Ripple itu ibarat sebuah umpama kamera, itu sebuah noise. Semakin banyak noise-nya ya semakin buruk. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, sekarang coba saya hubungkan ke power bank-nya. Nah, seperti ini. Lihat, sekarang saya coba untuk masuk ke
Kita lihat dahulu struktur yang aktif fast charging protokol, beban wattnya 17,5 watt. Ini lewat jalur USB-A ya, saya tes ripple-nya, kemudian akan saya coba masuk ke ripple. Nah lihat ini lumayan tinggi hasilnya kalau USB-A itu, lihat 162. Coba saya pause secara acak, lihat ini dia mencapai 162 hasil ripple Akom GAN 30 watt ini. Sekarang coba saya bandingkan, contoh misalnya saya ada pembanding dari adapter charger polosan ya. Nah seperti itu, sebentar saya ganti dahulu adapter charger polosan. Ini juga support quick charging 18 watt. Nah lihat ini sudah jalan menggunakan adapter charger polosan ya. Oke, yang aktif sama fast charging protokol, cuman dayanya lumayan rendah. Kalau adapter charger polosan itu mencapai 14 watt. Sekarang coba saya masuk ke ripple. Nah lihat, padahal dayanya saya rendah ya. Ini ripple-nya pada angka 1 sama. Lihat, dia mencapai 317. Coba saya pause. Nah lihat ini, sangat mantap sekali ya, ternyata ripple adapter charger polosan itu mencapai 316, sedangkan Akom tadi sekitar 167-an, hampir 50% ya. Dayanya naik 2 kali. Nah ya, cukup menakutkan sekali perbandingan ripple-nya. Jadi dari sisi ripple jauh lebih rendah Akom dibandingkan dengan adapter charger polosan. Lihat start dari baterai 6%. Coba saya buat standby ponselnya. Kita lihat dari sisi notifikasi PD aktif dengan daya mencapai 7-8 watt ya. Status PD aktif atau fast charging aktif ke ponsel iPhone dengan adapter charger Akom. Nah ini coba ke ponsel iPhone saya hubungkan lewat jalur USB-A. Tadi kalau yang ada di displaynya kabelnya ya lewat jalur PD. Nah ini coba ya saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah menggunakan kabel dari Ugreen. Lihat start dari baterai 6%. Nah biarkan ponselnya standby ya. Sekarang coba kita analisis dari sisi USB Dr. Finirsi, dayanya kurang lebih juga sama. Cuman ini tidak ada notifikasinya fast chargingnya aktif atau tidak, atau ada PD-nya atau tidak. Tapi secara daya sama saja ya. Baik jalur USB-A maupun USB-C tadi menggunakan kabel e-charger. Jadi menurut saya adapter charger ini juga bisa digunakan untuk charging ke iPhone seri lainnya, misalnya iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Status PD aktif atau fast charging aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Lihat start dari baterai 12%. Kita lihat dari sisi notifikasi fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif namanya FCP atau fast charging protokol, kira-kira seperti itu. Dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Pertama kali colok tadi mencapai daya maksimal 14, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt. Start dari baterai 14%. Kita tunggu sebentar. Nah lihat quick charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya QC 3.0 dengan struktur daya 6,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14, sekian watt. Status quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A fast charging Vivo 18 watt. Lihat, kita tunggu sebentar. Nah quick charging, maksud saya fast chargingnya aktif ya ke ponsel Vivo. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya QC 9 volt ini ya. Coba saya buat model seperti ini biar tidak agak nah lihat ini QC 9 volt dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,7 ampere sama dengan 6,6 watt. Pertama kali colok tadi mencapai 17 watt. Ini Vivo saya sudah mulai agak bermasalah sistem fast chargingnya. Harap maklum ya, usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih. Saya geber pada sistem fast charging yang aktif terus menerus, tapi intinya fast chargingnya aktif ya. Tadi saya tes berdasarkan notifikasi dengan daya maksimal mencapai hingga 17, sekian watt. Tes ke Oppo Reno 3 support VOOC 20 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 26%, VOOC aktif.
Kalau dari sisi tulisan namanya super fast charging ya. Sebentar saya nyalakan, lihat nih. Super fast charging dari sisi logo VOOC. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PD 3.0 dengan struktur daya 4,3 volt kali 3,4 ampere sama dengan 14, sekian watt. Tadi pertama kali colok daya maksimalnya 15, sekian watt. Kalau VOOC 20 watt itu biasanya ampernya yang tinggi. Lihat ini, ampernya lumayan tinggi. Tapi voltnya rendah di sekitar 5 volt secara teori seperti itu. Jadi bisa ya adapter charger ini untuk support VOOC 20 watt tentunya dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Tes ke Huawei Matepad supercharger protokol 22,5 watt. Lihat start dari baterai 31%. Petirnya double 2 seperti ini tapi tidak ada desimalnya ya. Kalau kita lihat dari sisi tulisan quick charging yang aktif. Oke, biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Kita lihat ini dayanya lumayan rendah. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat yang aktif fast charging protokol. Nah, lihat 8,8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 11, sekian watt. Statusnya tadi quick charging yang aktif, maksimalnya tadi di daya pertama kali colok 12,3 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt. Lihat start dari baterai 5%, super fast charging aktif, petir double. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Nah, ini masih naik terus dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia sudah jalan di daya 16-17 watt. Nah, ya tadi mencapai 17,7 watt. Nah, ini sudah masuk akal. Dia yang aktif super fast charging Samsung 20 watt karena daya maksimalnya tadi mencapai 17,7 watt. Sekarang stabil di 15, sekian watt. Tes ke Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Lihat start dari baterai 4%. Tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Nah, lihat ini dayanya masih naik perlahan-lahan. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat dia sudah mencapai titik daya maksimal tadi 23,8 watt. Sekarang jalan di 22,5 watt. Nah, ini kalau disetarakan setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan Infinix 33 watt. Stabilnya juga segini. Cuman ini yang aktif lewat PPS jadi tidak ada desimalnya. Tes ke Realme 9i Dart charging 33 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 3%, ada desimalnya Dart charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif namanya protokol isi daya cepat DC dengan struktur daya 8,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Tadi maksimalnya mencapai hingga 27 watt. Nah, menurut saya ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel ataupun kabel charger bawaan ponsel juga standarnya segini stabilnya. Jadi kecepatan seperti ini ya setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Tes ke itel RS4 power charging 45 watt. Lihat start dari baterai 5%. Tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat dari sisi sini yang aktif namanya PPS. Nah, lihat dayanya dia di atas 18 watt. Nah, jadi kalau disetarakan di atas 18 watt itu ya dalam kategori kemampuannya super fast charging. Kalau itel ya anggap power charging lah, power charging 33 watt atau 40 watt. Intinya secara struktur daya kalau di atas 18 watt sekali lagi ya kategorinya super charging. Tes ke Oppo A3X Super VOOC 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 14%. Tidak ada yang aktif super VOOC-nya ya karena ini saya coba menggunakan kabel PD yang tidak sakti. Kalau pengen lihat tulisannya fast charging. Nah, oke, kita lihat fast chargingnya Oppo ketika lewat jalur PD. Lihat ini yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,49 watt. Ini fast chargingnya Oppo ya sekitar 10 watt ke atas sampai maksimalnya 18 watt
sudah masuk akal. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat start dari baterai 29% yang aktif super fast charging. Tidak super fast charging 2.0 ya, wajar karena daya adapter chargernya 30 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Yang aktif sekali lagi super fast charging Samsung 25 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel Vivan 240 watt lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 18%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy membaca yang aktif protokol isi daya cepat PPS. Nah, lihat dayanya. Dia di atas 18 watt. Nah, ini sudah jalan di 24 watt. Nah, lihat dia mencapai pada maksimal ini sudah jalan di 26 watt. Nah, lihat maksimalnya 26,6 watt. Nah, ini kalau disetarakan setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Ketika dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan, ya perkiraan segini. Cuman ini lewat jalur PPS yang aktif protokol isi daya cepatnya, jadi tidak muncul Xiaomi Turbo Chargingnya. Tapi secara daya sekali lagi saya tekankan setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Tes ke Vivo V40 Lite flash charging 80 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 6%, sementara statusnya masih standar charging mode ponsel mati. Kita lihat dari sisi seluruh daya yang aktif namanya DC. Voltasenya masih 4,9 volt. Nah, lihat dia mengalami restart berubah menjadi PD 3.0. Nah, kita tunggu sebentar sampai voltasenya naik. Kalau voltasenya naik ke 7 atau 8, dia baru status flash chargingnya aktif. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia sudah berada di voltase 8 atau dalam kategori 9 volt. Nah, lihat ini dia berubah menjadi PPS protokol isi daya cepatnya. Berubah-berubah ya. Nah, lihat dia mencapai pada daya tadi 19 volt maksimalnya, lihat ini. Nah, lihat ini. Kalau secara daya maksimal ini sama dengan flash charging 33 watt karena dayanya di atas 18 watt. Tapi menurut saya ini kurang stabil kalau kita paksa menggunakan jalur PD. Lihat, dia naik ke 19 watt, kemudian turun lagi ke daya 12 watt, kemudian naik lagi ke daya 19 watt. Sepertinya seperti ini terus. Jadi ya flash chargingnya aktif tapi dayanya kurang stabil. Coba saya lihat ya dari sisi layar. Nah, flash chargingnya aktif. Nah, coba saya nyalakan ponselnya. Seperti apa, ada desimalnya atau tidak status flash chargingnya. Nah, lihat ini sudah nyala, start dari baterai 9%, flash charging aktif. Nah, lihat ini ya. Tapi tidak ada desimalnya. Tes ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G all round fast charging 100 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 15%. Status yang aktif fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Dengan struktur daya 7,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 17, sekian watt. Nah, ini sudah masuk akal. Dia jalan di fast charging Infinix 18 watt. Tapi kalau mau dilihat lebih detail lagi, dia mencapai 18, sekian watt. Kalau di atas 18 watt, menurut pendapat saya itu jalan di supercharger Infinix 33 watt, tapi komanya sedikit. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan PD 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan, dia yang aktif PD 3.0. Kemudian struktur dayanya 11,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 27,9 watt. Tadi maksimalnya di 28,4 watt. Jadi bisa ya adapter charger ini untuk charging ke laptop yang menggunakan daya PD 45 watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X ini menggunakan sistem operasi Windows 11. Kalau acuan laptop Windows 11 atau sistem operasi Windows biasanya menggunakan acuan voltase. Nah, di sebelah sini dia support 12 volt. Nah, kalau yang sebelah sini dia support
Type-C full fungsi 20 volt akan saya coba untuk masuk ke Type-C full fungsi 20 volt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan lewat port Type-C full fungsi 20 volt. Nah, kita lihat. Nah, ternyata dia support 20 volt bulat. Nah, mantap sekali. Tapi ampernya rendah, 0,7 ampere, total daya 15,8 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Biasanya kalau laptopnya mode hidup, dia dayanya di atas 20 watt. Jadi adapter charger ini support 20 volt ke laptop Windows atau sistem operasi Windows lah ya. Intinya menggunakan acuan voltase 20 volt. Tes ke power bank Puptec. Ini secara input daya support 90 watt, namanya ultra fast input. Kalau pengen tahu struktur dayanya, dia 20 volt dikali 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Mohon dikoreksi bila salah hitung-hitungan saya. Oke, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini start dari baterai power bank 34%. Kita lihat yang aktif PD 3.0. Nah, lihat ini dia mencapai 20 volt bulat, ampernya 1,2 ampere sama dengan 25, sekian watt. Jadi bisa ya adapter charger ini untuk charging ke power bank yang menggunakan struktur daya 20 volt atau 90 watt inputnya. Tes speed charging akan saya coba untuk recharging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, support turbo charging 67 watt. Nah, oke, saya hubungkan dahulu. Nah, sebelumnya kita cek dahulu dari sisi struktur baterai atau sistem charging pada ponsel Xiaomi ini. Nah, start dari baterai 5% nanti kalau di mAh kan 250 mAh, status kesehatan good, menggunakan teknologi baterai Polymer, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, status quick charging yang aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat dalam detik ke 20 detik dia mencapai pada daya 31 watt dari sisi stop kontak membaca. Nah ya, cukup maksimal sekali pertama kali colok. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Nah, coba kita cek dari sisi ponsel dahulu. Sebentar saya nyalakan ponselnya, lihat sudah terisi 70% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed charging sekitar setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt atau 55 watt. 30 menit terisi 70%. Sekarang kita cek dari sisi adapter charger dayanya, lihat dia stabil di daya 33 watt dari sisi stop kontak ya, maksud saya. Pertama kali colok juga sekitar daya 30 wattan. Sangat stabil sekali dalam waktu 30 menit loh. Dia masih stabil di 33 watt. Oke. Bahkan dayanya kan di atas ya, di atas dari dayanya ini. Kalau stop kontak agak over sedikit dayanya. Sekarang kita cek dari sisi adapter charger dahulu, temperaturnya. Lihat nih. Temperaturnya mencapai hingga kita lihat 47. Lihat saya gerak-gerakan. Paling panas di angka, nah lihat ini dia mencapai pada titik panas sekitar sebentar, anggap sekitar 50 loh ya, 50 derajat Celcius. Nah dia tadi 50 derajat Celcius. Nah lihat 51 derajat Celcius. Kalau saya pegang agak panas menyengat, tapi belum terlalu menyengat lah ya. Angka 51 derajat Celcius itu masih wajar. Panas tidak ada masalah ya, yang penting tidak drop karena dayanya stabil 30 watt, sekian dalam waktu setengah jam itu panas wajar. Apalagi digunakan untuk charging ke beban yang beda gitu. Ini beban chargernya daya 30 watt, digunakan untuk charging ke ponsel 60 watt, pasti panas menyengat, tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Sekarang kita cek dari sisi ini ponselnya, lihat ini ponselnya hangat normal ya, 42 derajat Celcius, 43 ya, jelas hangat karena dia seharusnya daya input 60 watt, saya kasih daya input 30 watt, pasti hangat normal. Ponselnya tidak ada masalah, yang sedikit agak kewalahan adapter chargernya, tidak ada masalah, sekali lagi yang penting tidak drop. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 9 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, saya buka menggunakan aplikasi ya, biar lebih jelas. Nah, lihat sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 9 menit. Jadi kesimpulannya Acom GAN 30 watt yang dilengkapi dengan dual port, satu port USB-A dan satu port USB-C. Dari sisi building quality menurut saya sudah lebih dari cukup berdasarkan pengalaman
Saya menggunakan adapter charger Acom AC01, usia pakai sekitar 2 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan awet. Lalu dari sisi kemampuan fast charging, adapter charger ini cukup bagus sekali. Saya tes mulai dari ponsel kelas daya 15 watt sampai 100 watt menghasilkan daya yang acak ya. Kadang ya support fast charging, kadang support super fast charging. Contoh tadi ke Samsung 15 watt, fast charging 15 watt, dia akan support fast charging 15 watt. Contoh ke Samsung super fast charging 45 watt, dia akan jalan di super fast charging Samsung 25 watt karena daya maksimalnya ini 30 watt. Contoh lain tadi ke Infinix 100 watt. Ya dia nggak mampu ke daya 100 watt sehingga dia jalan di fast charging Infinix kira-kira setara 18 watt. Lalu dari sisi output maksimal adapter charger ini ketika saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4, dia mencapai pada daya 27-28 watt. Dari daya maksimal 30 watt jalan di 27 atau 28 watt, menurut saya cukup bagus sekali performa adapter charger ini. Lalu dari sisi speed charging tadi saya tes ke Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 9 menit. Nah, speed charging seperti itu menurut saya setara dengan Xiaomi turbo charging kalau tidak 33 watt ya 50 watt. Ketika menggunakan Xiaomi turbo charging 60 watt dari persentase baterai low hingga terisi penuh membutuhkan waktu 57 menit. Nah, ini menurut saya setara dengan kalau tidak turbo charging 33 watt ya 50 watt ya. Karena full charging membutuhkan waktu sekali lagi 1 jam 9 menit. Lalu dari sisi temperatur menurut saya dia agak panas, wajar ya. Karena saya hubungkan pada ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt versus adapter charger 30 watt. Pasti ini yang kewalahan. Jadi wajar dia temperaturnya panas tapi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger Acom ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Tinggal kita-kitanya saja bisa mengkombinasikan kapan harus menggunakan adapter charger. Oh, maksud saya kabel charger lewat jalur PD ataupun USB-A kabel chargernya, ataupun kapan menggunakan kabel charger sakti supaya bisa menghasilkan output dan performa fast charging yang cukup bagus sekali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes video Acom GAN 30 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli Acom GAN 30 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.